Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Adapun muatan IPA-nya adalah tentang listrik. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan listrik? Listrik adalah satu zat yang mengandung muatan-muatan atau elektron dan juga proton. Jadi, dari kutub negatif mengalir ke kutub positif, begitu juga sebaliknya, perpindahan proton dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, hampir 80% penduduk di dunia ini menggunakan energi listrik atau alat-alat elektronika berhubungan dengan energi listrik. Contohnya adalah alat komunikasi. Apa aja? Ya, yang kita gunakan sekarang. HP, komputer, dan juga alat-alat rumah tangga seperti televisi, kulkas, mesin cuci, semua berhubungan dengan energi listrik. Nah, anak-anak, kita sangat bersyukur dan berterima kasih sama ilmuwan atau penemu tentang energi listrik. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang listrik sederhana atau rangkaian listrik sederhana dan juga bagaimana listrik didistribusikan dari pembangkit listrik ke rumah-rumah penduduk. Untuk itu kita coba lihat secara garis besar listrik dibedakan atas 2 bagian, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis maksudnya adalah listrik yang tidak mengalir atau yang tidak bergerak. Contohnya adalah petir atau kilat. Bisa juga balon yang kita gosok-gosok dengan kain wol. Setelah itu balonnya kita dekatkan ke rambut yang kering, maka nanti rambut akan nempel ditarik oleh balon. Itu pertanda adanya muatan listrik yang kita sebut dengan listrik statis. Banyak contoh yang lain seperti mistar atau penggaris yang kita gosok-gosok ke kain. Setelah itu kita potong kertas kecil-kecil dan mistarnya kita dekatkan ke kertas yang dipotong, maka nanti kertasnya akan tertarik oleh mistar karena adanya muatan listrik. Itu contoh dari listrik statis. Adapun listrik dinamis adalah listrik yang kita gunakan sehari-hari. Listrik dinamis artinya adalah listrik yang bergerak atau listrik yang mengalir. Jadi listrik dinamis terdapatnya arus listrik yang mengalir. Nah, anak-anak, coba kamu bayangkan jika listrik tidak ada, kita menggunakan lampu lilin. Mana yang lebih nyaman belajarnya? Menggunakan lampu listrik atau menggunakan lilin? Ya, menggunakan listrik tentu lebih
nyaman. Sedangkan menggunakan lampu lilin, cahayanya terbatas. Baiklah anak-anak, secara singkat kita akan mempelajari komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Ya, contohnya yang pertama adalah komponen listrik sederhana. Yang pertama adalah baterai. Kamu bisa lihat yang kelihatan menjendol keluar ini adalah kutub positif, sedangkan yang tidak ada jendolannya disebut kutub negatif. Fungsi dari baterai sendiri adalah sebagai sumber energi, ya. Oke, yang kedua adalah kabel listrik, ya, kabel listrik, atau yang lebih jelas, ya, ini adalah kabel listrik. Kabel listrik gunanya adalah untuk pengantar arus listrik. Yang ketiga ini adalah bolam kecil. Bolam atau bola gunanya adalah untuk menghasilkan energi listrik. Dan ini adalah dudukan listrik yang disebut juga dengan fitting, ya, gunanya adalah tempat menempelnya bola. Dan selanjutnya ada saklar. Saklar gunanya adalah untuk menyambung dan memutuskan arus listrik, ya. Selanjutnya, di setiap rumah atau gedung-gedung ada namanya sekring. Sekring gunanya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi arus pendek atau menjaga dari kebakaran. Nah, itulah anak-anak gambaran komponen listrik secara sederhana. Berikut ini coba kamu lihat bagaimana listrik itu dapat berpindah atau mengalir, cara pendistribusian listrik dari pembangkit listrik ke rumah-rumah penduduk. Begitu juga dengan cara bagaimana membedakan antara rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Yuk kita lihat video berikut dan amati video tersebut. Terima kasih. Listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Dari mana listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau daya listrik dalam skala besar dengan menggunakan berbagai tenaga listrik. Ada beberapa tenaga listrik di Indonesia, diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, anak hebat, dalam pembangkit listrik itu terdapat generator yang dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan generator kemudian didistribusikan melalui gardu-gardu listrik dan kabel listrik hingga sampai ke rumah penduduk, perkantoran, perindustrian, dan lainnya. Setelah sampai di rumah penduduk dan tempat lainnya, listrik mengalir melalui rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik jadi satu kesatuan yang dimiliki kegunaan tertentu.
Berikut adalah bagian-bagian dari rangkaian listrik. Yang pertama adalah sumber listrik. Sumber listrik yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya adalah baterai, aki, dan gadget. Yang kedua adalah pengantar listrik, yaitu zat yang dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah zat padat, cair, dan gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut dengan konduktor. Konduktor adalah yang memiliki hambatan jenis yang kecil, seperti kabel tembaga yang memiliki hambatan kecil dibanding dengan kabel besi. Yang ketiga adalah beban listrik, yaitu segala sesuatu yang membutuhkan tenaga atau daya listrik. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah setrika, lampu, televisi, dan kulkas. Setiap komponen tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu rusak, maka semua komponen tidak bisa berfungsi karena tidak ada arus yang mengalir. Anak-anak yang hebat, kalian sudah tahu kan kalau rangkaian listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka. Rangkaian yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian listrik tertutup yaitu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan aliran listrik karena jalur listrik yang terhubung. Jadi arus listrik hanya dapat terjadi pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron dari kutub negatif menuju kutub positif. Begitu juga sebaliknya, dari arah kutub positif menuju kutub negatif. Susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian listrik campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala secara bersamaan. Dan jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Kelebihan rangkaian seri adalah membutuhkan kabel pengantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan dari rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan begitu juga lampu seri tidak terang atau redup. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala dan juga nyala lampunya lebih terang. Sedangkan kekurangan dari rangkaian paralel membutuhkan kabel pengantar yang lebih banyak
Begitu juga biaya pembuatan lebih mahal karena membutuhkan kabel yang banyak. Yang ketiga adalah rangkaian campuran, yaitu rangkaian gabungan antara seri dan paralel. Pada rangkaian berikut ini antara lampu 1 dan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga dengan lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan lampu 3 dan L4 disusun secara paralel. Jika pada lampu 3 padam, maka lampu 4 juga ikut padam karena disusun secara seri, sedangkan lampu 1 dan 2 tetap menyala karena disusun secara paralel. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dan C disusun secara seri, sedangkan antara lampu A dengan lampu B disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Dan kita akan menyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang padam adalah lampu B dan C. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C, sedangkan saklar 2 dimatikan. Maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena jika saklar 3 dimatikan atau dibuka, akan menjadikan rangkaian terbuka, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Demikian anak-anak tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Semoga kamu dapat memahami materi ini dengan baik. Terima kasih.